Salam Skydroll. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam pembelajaran matematika. Taruna-taruni tetap semangat ya, walau belajar di rumah, tetap semangat untuk selalu belajar. Nah, di sini kita akan belajar tentang luas segitiga pada trigonometri. Mungkin waktu kalian SD atau SMP sudah belajar kan tentang luas segitiga. Bagaimana cara menghitung luas segitiganya? Ya benar, luas segitiga dapat dihitung dengan cara setengah kali alas kali tinggi. Ya enggak? Nah, tetapi nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung luas segitiga dengan trigonometri yang tentunya sudah kalian pelajari kan trigonometri itu. Oke, langsung saja ya. Di sini Bapak akan gambarkan dulu segitiganya. Nah, misalnya Bapak punya segitiga. Oke, kemudian di sini. Nah, ini segitiga sembarang ya. Misalnya di sini segitiga sembarang. Bapak beri nama A, B, C. Nah, kemudian untuk sisi di seberang sudut A besar itu Bapak beri nama A kecil. Kemudian sisi di seberang B, sudut B itu Bapak beri nama B kecil dan sisi di seberang sudut C itu Bapak beri nama C kecil. Nah, seperti ini. Nah, dari yang diketahui ini bagaimana cara menghitung luas segitiga tersebut. Nah, kalau waktu dulu ya, waktu kalian SD atau SMP kan kalian cara menghitungnya gimana? Ya, misalnya ada segitiga, gitu kan? Ada segitiga. Caranya kan di sini ada garis yang tegak lurus. Nah, ini disebut apa? Ya, ini adalah tinggi ya enggak? Tinggi. Sedangkan di sini ini adalah alas. Nah, maka luasnya kan luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kan seperti itu ya. Benar nggak? Iya. Nah, tetapi di sini yang jadi problem, tingginya itu nggak ada. Ya, tingginya nggak ada. Nah, tinggi itu apa sih? Garis tinggi itu adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik ke sisi yang di seberangnya sehingga tegak lurus. Nah, oleh sebab itu kita bikin saja dulu garis tingginya ya. Jadi misalnya di sini saya ingin membuat garis tinggi dari titik C menuju ke sisi di hadapannya atau seberangnya sehingga nanti akan tegak lurus gitu ya. Nah, misalnya di sini. Nah, itu sudah ya kan? Sudah saya buat garis tingginya. Nah, di sini misalnya T. Itu. Oke. Ini saya hapus dulu deh supaya nggak bingung. Nah, di sini ini C sepanjangan dari A ke B nih. Nah, di sini misalnya saya beri namanya adalah T. Itu ya. T besar. Nggak apa-apa sih. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana cara mencari T ini. Gitu. Nah, kita bisa melihat dari segitiga ATC ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini A, T, C gitu kan. Kemudian di sini ada T kecil, di sini ada B kecil. Nah, misalnya kita menggunakan sudut A. Nah, apa hubungannya antara T dan B ya? Nah, di sini kan ini tegak lurus tadi. Kalian sudah belajar kan tentang perbandingan trigonometri yang mana di situ ada
mencari sin dengan cara demi gitu kan, kemudian cos, sami, tan, desa, kan seperti itu. Depan miring, samping miring, depan samping, kan seperti itu. Nah, di sini lihat, T itu merupakan sisi apa nih? T itu sebenarnya sisi depan, ya enggak? Ya, sisi depan dari sudut A. Sedangkan B ini sisi apa? Sisi miring, ya kan? Nah, jadi apa hubungan antara sisi depan dan sisi miring? Apa ya? Betul. Jadi demi, ya enggak? Jadi sin alfa, kok alfa? Sin A gitu ya, sama dengan demi, ya enggak? Depannya T per mi-nya B, kan gitu. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari T, maka gimana? Ya, jadi B yang ini itu kita bawa ke seberang situ, ya kan? Ini kan bagi nih. Kita bawa ke sana. Jadi iya, jadi kali. Jadi B kali sin A. Nah, kita dapatkan nilai T, oke? Nah, sehingga di sini kita bisa tulis kembali ya untuk mencari luas segitiga ABC itu ya. Luas segitiga ABC itu bisa kita tulis setengah dikali. Nah, alasnya apa? Alasnya kan AB, ya enggak? Seperti ini. AB tadi apa? Adalah C, ya kan? C kecil ini. Dikali C, dikali apa lagi? Ya, dikali T. Tinggi. Tingginya apa? B sin apa? B sin A gitu. Ya, sehingga luas segitiga ABC dapat kita cari dengan cara setengah kali C kali B kali sin A. Nah, inilah yang saya maksud bagaimana cara menghitung luas segitiga dengan trigonometri ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, di sini coba lihat. Ya, nah sisinya yang mana itu? Sisi B, sisi C. Kemudian sudutnya sudut mana? Sudutnya adalah sudut A. Nah, kelihatan ya? Ini sudutnya, ini sisinya. Jadi, apa yang bisa disimpulkan di sini? Ya, benar. Jadi, sebenarnya ya, luas segitiga itu dapat kita cari dengan cara setengah dikali apa? Hasil kali sudut. Bukan. Hasil kali, saya tulis. Hasil kali sisi-sisi. Nah, yang mengapit gitu kan. Kemudian dikali lagi, dikali tadi. Dikali apa? Dikali sin sudut apit. Nah, gitu ya. Jadi caranya gitu. Nah, ini saya beri tanda. Jadi luas segitiga itu sebenarnya setengah kali hasil kali sisi-sisi yang mengapit dikali sin sudut apit. Nah, jadi seperti itu. Jadi lihat ini yang dimaksud dengan sisi-sisi yang mengapit.
Mengapit apa? Mengapit sudut. Nih, sudut apit gitu ya. Jadi sebenarnya luas segitiga ABC itu bukan hanya setengah C kali B kali sin A saja, tetapi ada cara yang lain juga. Nah, dengan cara ini tadi, setengah kali hasil kali sisi-sisi yang mengapit dikali sin sudut apit gitu. Gimana jadinya? Nah, jadinya luas segitiga ABC itu bisa juga kita pakai, misalnya kita memakai ini, sudut B misalnya. Berarti sisi yang mengapitnya apa? Sisi A dan sisi C. Berarti setengah dikali A dikali C. Sudut yang diapit apa? Sudut B. Berarti sin B. Kayak gitu ya. Ada lagi? Ada. Ini misalnya kita memakai sudut C. Ya. Berarti sisi yang mengapit yang mana? Sisi A dan sisi B. Berarti luas segitiga ABC itu bisa juga kita cari dengan cara setengah dikali A dikali B dikali sin sudut yang diapit, yaitu C. Gitu. Nah, itulah luas segitiga pada trigonometri. Oke, paham ya sampai sini? Nah, sekarang untuk memperdalam pemahaman kalian, kita coba soal-soal berikut ini, ya. Kita lihat di sini ada beberapa soal. Nah, ini. Ya. Yang pertama, tuh. Diketahui segitiga ABC dengan sisi AC sama dengan 6 dan sisi B sama dengan 4 cm. Serta sudut C sama dengan 30 derajat. Luas segitiga ABC adalah berapa? Nah, di sini cara yang harus kalian lakukan tentu saja kalian harus menggambarkan segitiganya dulu ya. Harus gambar dulu segitiganya supaya kalian tahu ya. Jadi seperti ini. Bikin gambar. Nah, ini misalnya segitiganya ya. Kemudian namai segitiganya A, B, C. Selanjutnya kalian tentukan sisi AC 6 cm. AC 6 cm. Kemudian sisi B 4 cm. Maksudnya ini BC ya. Ini BC ini. BC sama dengan 4 cm. Nah, 4 cm. Kemudian sudut C sama dengan 30 derajat. Nah, yang ini sudut C 30 derajat. Nah, kalau kayak gini kan kita sudah bisa melihat kira-kira bagaimana cara menghitung luas segitiga ini. Gampang ya. Lihat, sisi yang mengapit sudah ada, sudut yang diapit sudah ada. Berarti luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali AC dikali BC dikali sin C gitu ya. Setengah dikali 6 dikali 4 dikali sin 30 derajat. Sama dengan setengah dikali 6 dikali 4 dikali sin 30 derajat berapa? Setengah. Oke. Kemudian di sini ada yang bisa dicoret kan? Coret, coret. Jadi 3. Di sini juga coret, coret. Jadi 2. Maka hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6
cm persegi. Jadi luas segitiga ABC adalah 6 cm persegi. Gampang kan? Oke, lanjut ya. Kita coba soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini. Luas segitiga ABC adalah 24 cm persegi. Sisi AC sama dengan 8 cm dan AB sama dengan 12 cm. Besar sudut A adalah berapa? Nah, di sini luasnya sudah diketahui ya. Nah, yang ditanyakan adalah sudutnya. Ya, nggak masalah. Mungkin nanti kita akan membalik-balik rumus saja, begitu. Nah, yang pertama tentu lagi-lagi kita harus menggambarkan segitiga itu supaya kita tahu ya di mana posisi-posisi dari sisi maupun luasnya gitu ya. Sisinya, sisi dari sudut dan sudutnya gitu maksudnya. Nah, nih kita gambarkan aja, ini misalkan saja ya. Kemudian A, B, C. Nah, AC 8 cm, AB 12 cm. Nah, gitu. Nah, luasnya tadi 24 cm persegi. Di sini, tuh kalian sudah melihat sudut A, ya kan? Karena sudut A di sini yang ditanya. Oke? Ini yang ditanya. Sehingga kalian menghitungnya seperti tadi dulu ya. Bahwa luas segitiga itu kan tadi setengah kali hasil kali sudut, hasil kali sisi yang mengapit dikali sudut sin sudut apit gitu ya. Luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali AB, ya kan, sisi yang mengapit, kemudian AC ya dikali sin apa? Sin sudut A gitu. Nah, yang ini luas segitiga ABC kan tadi sudah diketahui 24 ya. Setengah sama dengan setengah dikali AB. AB-nya berapa? 12. AC-nya 8 dikali sin A gitu. Selanjutnya, nah ini ada yang bisa disederhanakan nggak? Ada ya ini. Bisa kita coret saja, coret-coret di sini jadi 6 gitu. Sehingga di sini 24 sama dengan 6 dikali 8. 48 dikali sin A. Nah, ini kita pindah ruas juga ya. Ini 48. Tuh, kita pindah ke situ. Karena ini kali berarti jadi bagi gitu kan. Berarti 24 dibagi 48 sama dengan sin A. Nah, 24 dibagi 48 adalah setengah sama dengan sin A. Nah, sin AA ini sudutnya. Jadi sudut berapa, sin sudut berapa yang menghasilkan nilai setengah? Berapa? Iya, benar 30 derajat. Berarti A itu adalah 30 derajat. Oke, gampang? Gampang. Oke, satu soal lagi. Kita akan coba. Nah, ini soalnya perhatikan model-modelnya ada pesawat gitu ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, jika terjadi kerusakan pada sayap pesawat dengan ukuran tersebut, nah ini ukurannya, daerah berwarna kuning gitu ya. Berapakah luas kerusakan pesawat agar mudah untuk memperhitungkan dan memperbaikinya? Waduh, waduh. Gimana nih? Ya, sebenarnya ini ada beberapa cara.
Ya. Yang pertama kita pakai trigonometri saja dulu ya. Karena kita kan di sini judulnya tadi luas segitiga menggunakan trigonometri ya. Sehingga di sini kita lihat di sini ada segitiga gitu kan. Ini mungkin bisa saya copy dulu supaya memperjelas. Nah, di sini tuh segitiganya ya. Segitiga sembarang di mana di sini sisinya ada 5 meter, 8 meter, 7 meter ya. Nah, misalnya di sini saya beri nama saja. Misalnya saya beri nama segitiganya adalah segitiga A, B, C. Nah, saya beri nama seperti itu. Kemudian saya harus menentukan dulu sudutnya ya di sini. Karena kan tadi harus ada sudut sin sudut apit begitu kan untuk menentukan luas segitiga itu. Jadi saya misalnya ingin mencari sudut A terlebih dahulu. Nah, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus di sini, ya kan? Yang sudah kalian pelajari sebelum ini. Jadi, caranya di situ BC kuadrat ya sisi di hadapan sudutnya itu sama dengan AB ya. Kemudian dikali AB kuadrat gitu ditambah AC kuadrat dikurang 2 kali AB dikali AC dikali sin bukan sin, salah. Cos ya, aturan cos. Jadi dikali cos A. Nah, itu ya. BC berapa? BC 7. 7 kuadrat sama dengan AB 8 kuadrat ditambah AC 5 kuadrat dikurang 2 dikali 8 dikali 5 dikali cos A. Sini 7 pangkat 2, 49, 8 pangkat 2, 64, 5 pangkat 2, 25, dikurang 2 kali 8, 16, 16 dikali 5, 80, kali cos cos A gitu ya. Keingetan alfa terus. Nah, di sini kemudian 49 ini sama dengan ini ditambahkan. Hasilnya adalah 89 dikurang 80 kali cos A. Nah, selanjutnya ini kita pindah ruas 49 dikurang 89 gitu ya. Karena positif ke kiri jadi negatif. Ini min 80 cos A. Selanjutnya min 40 ya kan. 49 dikurang 89 sama dengan min 80 kali cos A. Nah, maka ketika kita ingin memindah ruas min 80 ini karena kali berarti jadi bagi min 40 bagi min 80 sama dengan cos A. Berarti 40 bagi 80 setengah min ketemu min positif berarti setengah sama dengan cos A. Maka A itu berapa derajat? Sudut A sama dengan 60 derajat gitu. Nah, sehingga kita dapatkan di sini A-nya adalah 60 derajat. Nah, selanjutnya kita mencari luas, ya kan? Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali hasil kali sisi yang mengapit
Berarti AB dikali AC dikali sin sudut yang diapit. Sin A sama dengan setengah dikali AB 8 dikali AC 5 dikali sin 60 derajat. Sama dengan setengah dikali 8 dikali 5 dikali setengah akar 3. Ingat-ingat lagi, sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan nih, coret jadi 4, coret lagi ya. Jadi 2. Sehingga 2 dikali 5 adalah 10. 10 akar 3 ya. 10 akar 3 meter persegi. Jadi luas daerah yang berwarna kuning ini yang merupakan kerusakan dari sayap pesawat itu adalah 10 akar 3 meter persegi gitu. Gimana? Bisa mengerjakannya? Bisa ya? Oke. Sebenarnya di sini ada juga cara yang lain. Cara yang lainnya kita bisa menggunakan setengah dari keliling segitiga tersebut. Ya. Misalnya saya pindah. Cara yang lainnya gimana? Cara yang lainnya. Nih, saya beritahu. Jadi, luas segitiga itu bisa kita buat dengan cara setengah, bukan setengah ya, akar S dalam kurung S dikurang A, S dikurang B, S dikurang C. Nah, apa itu S? S itu adalah setengah keliling. Setengah keliling segitiga. Atau setengah A tambah B tambah C gitu. Nah, kemudian di sini kalian lihat ini segitiganya. A itu apa? A itu sisinya ya. A, B, dan C itu sisi-sisi dari segitiga itu. Ya, sehingga tinggal kalian masukkan ya. Nah, di sini S-nya berapa? S-nya kita hitung dulu. Setengah dikali A-nya adalah, terserah saja ya, ini bebas. Misalnya 8 ditambah 5 ditambah 7. Sama dengan setengah dikali 8 ditambah 5, 12. 13, maaf. 13 ditambah 7, 20 ya. Berarti setengah kali 20 sama dengan 10. Nah, berarti di sini akar dari S-nya adalah 10. Kemudian 10 dikurang A-nya 8, 10 dikurang 5, 10 dikurang 7. Gitu. Sama dengan akar 10 dikali 10 kurang 8, 2. 10 dikurang 5, 5. 10 dikurang 7, 3. Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya akar berapa nih? 10 ini 2 kali 5, 10 ya. 10 kali 10 kan ini 10 pangkat 2 dikalikan 3, ya enggak? Ya, nah 10 pangkat 2 diakarkan kan menjadi 10. 3 diakarkan ya tetap akar 3 ya. Jadi hasilnya 10 akar 3 meter persegi. Nah, jadi sama ya hasilnya. Nah, walaupun ini agak panjang karena kan kita tadi membahas bagaimana cara menentukan luas segitiga pada trigonometri, sehingga caranya seperti ini ya. Walaupun ada cara yang mungkin lebih singkat ya dari cara trigonometri. Oke,
Bapak rasa hanya sekian pembahasan kali ini. Nanti akan ada latihan soal. Mohon dikerjakan dengan baik agar kalian lebih paham lagi mengenai materi luas segitiga pada trigonometri. Oke.